Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heri Kuswanto, dosen pendidikan informatika, akan menjelaskan sedikit tentang cara membuat course berdasarkan mata kuliah. Ya, di sini pada LMS e-learning Universitas Hamzah Wadi, course itu kita samakan dengan mata kuliah. Ada dua cara untuk kita membuat course atau mata kuliah pada LMS e-learning. Nah, yang pertama, ini sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Cara pertama adalah membuat course berdasarkan jumlah kelas. Nah, misalnya syaratnya begini, mata kuliah yang sama dengan jumlah kelas lebih dari 1. Nah, yang kedua, dosen yang mengampu MK yang sama itu berbeda setiap kelasnya. Misalnya ini ya, ada MK pemrograman web, ini ada 2 kelas. Nah, kemudian kelas A diampu oleh dosen A, kelas B diampu oleh dosen B. Ya, caranya itu seperti ini ya. Ini misalnya dashboard ya, ini dashboard. Ya, ini dashboard Bapak Ibu. Ketika pertama kali membuka, kita ke site administration. Nah, di sini kita pilih course, manage course. Ya, yang kemudian kita buat misalnya pemrograman web tadi ya. Misalnya saya ada dosen A dan dosen B yang mengampu pemrograman web. Nah, caranya bagaimana? Caranya seperti ini. Ini contoh ya di pendidikan informatika. Misalnya ini ya, saya tidak masukkan ke semester karena ini sebagai contoh. Saya langsung buat kategori aja di sini, bisa berkategori atau langsung bikin kursnya juga tidak masalah. Ya, saya cari pendidikan informatika MIPA. Ini MIPA pendidikan informatika. Nah, ini pendidikan informatika. Di sini ada pemrograman web. Ya, ini kita buat subkategorinya dulu. Subkategori ini bukan course, nanti tidak bisa ada aktivitas, tapi ini subkategori dari kategori pendidikan informatika, di mana pada pendidikan informatika ada mata kuliah namanya pemrograman web. Ya, kita masih nunggu. Kita tunggu, coba kita buka yang lain. Ya, di sini masih loading. Nah, ini banyak cara sebenarnya. Ini caranya. Langsung membuat course juga boleh, tapi ini saya menjadikannya menjadi subkategori dulu. Ya, sebenarnya biasa kategori kita berikan untuk fakultas, untuk program studi. Nah, di sini akan muncul ini pemrograman web. Di sini ada banyak sub, ada semester 1, semester 3. Ini contoh saja saya buat sub pemrograman web. Nah, saya klik. Nah, dan saya di sini pastikan pemrograman web, di sini saya buat kursnya baru di sini ya. Kita membuat course, di sini ada pembagian ya, misalnya pemrograman web kelas A ya. Ini saya samakan aja, enggak apa-apa ya, saya copy paste kemudian saya samakan di sini, itu enggak apa-apa masalah. Kemudian di sini waktu mulai, di sini waktu berakhir kuliah itu disesuaikan saja. Pastikan di sini course visibility itu show. Jangan hide, karena kalau hide nanti nggak bisa kelihatan sama mahasiswa. Ya, kemudian di sini ya di format ya berdasarkan template yang kita buat, diatur saja course formatnya. Di sini collapse topic ya pakai, karena templatenya pakai collapse topic. Kemudian number of sectionnya 10 ya. 10 di sini display instructionnya no. Elemennya kita ubah. Terus di sini toggle all enabled no ya. Ini maksudnya tidak dibuka semua ya. Toggle text alignment left. Ini icon set saya pilih switch. Kemudian ke bawah show the section summary when collapsed. Yes. Ya, setelah itu kita save. Ya, ini course format ini disetting untuk menyamakan template ya yang sudah disediakan oleh tim pengembang.
Nah, ini udah jadi course-nya, dan yang kedua adalah create new course untuk kelas B. Nah, ini ya. Saya paste B ya. Sini paste ya, B juga. Gitu. Ini sama ya. Ini course format juga diganti pakai collapse topic. Collapse topic ya, boleh yang lain ya, tapi ini untuk menyesuaikan dengan template yang ada, gunakan collapse topic. Ini 10, kemudian no, ini pilih topik, kemudian ini no juga untuk toggle all enable, toggle text alignment itu left ya, switch iconnya, terus di sini yes ya, kemudian dipilih save and return ya. Kita tunggu. Nah, ini sudah jadi 2 course atau 2 MK di kelas yang berbeda dengan dosen yang berbeda. Ini ya, ini dosennya beda. Tadi yang A itu dosennya A, yang B itu dosennya B. Nah, ini cara yang pertama. Nah, bagaimana kalau dia mata kuliah yang sama, tapi kelasnya 2 atau lebih dari 1, ya 2, 3, tapi dosennya sama. Ini contohnya MK pemrograman web 2 kelas ya. Kelas A diampu oleh dosen A, kelas B diampu oleh dosen A. Ini sama. Itu caranya bagaimana? Nah, caranya kita contohkan ya. Kita contohkan. Baik. Kita contohkan ya. Nah, misalnya di sini saya ambil mata kuliah. Ini distribusi mata kuliah. Oke, di sini saya ambil pemrograman terstruktur. Nah, ini ada 2 kelas, ada kelas A, kelas B. Ini di semester 5, ada kelas A, ada kelas B. Saya contohkan ya. Di semester 5 ini ada kelas A, kelas B. Ini pemrograman terstruktur. Nah, tinggal saya klik di sini edit. Edit ya. Ini Bapak Ibu ya, ini edit. Saya sesuaikan dengan template yang saya buat tadi. Collapse topic. Di sini ada 10. Terus no ya, ini kita pilih topik toggle, ini no ya, ini left text alignmentnya row switch, terus ini yes, terus kemudian saya save ya. Oke, maaf ya, ini saya save dulu, saya ulang lagi ini untuk masuk editnya. Nah, tadi salah save and display semula ya. Nah, di sini saya akan membuat 2 kelas. Ya, pertama itulah partisipannya. Nah, caranya ini baru dosennya aja. Perhatikan ini harus dijadikan manajer ya. Biar bisa mengelola kelas nanti harus sebagai manajer. Dan save. Oke, baiklah. Ini saya akan mencoba memasukkan nanti nama enroll usernya ya. Enroll usernya ini yang semester 5 itu angkatan 2018 ya. Ini langsung aja B seperti ini Bapak Ibu. Ini langsung ya, kalau berdasarkan dari cohort yang telah Bapak Ibu buat, yang angkatan 2018 dia kelas A, 2018 angkat kelas B. Langsung enroll. Ya, tunggu beberapa saat, ini masih proses enrollment yang sedang dilakukan. Ya, ini sudah di-enroll ya. Ini kita pastikan. Nah, sekarang caranya kita akan membagi kelasnya. Nah, tapi sebelumnya itu ada beberapa langkah yang harus dilakukan. Yang pertama kita harus membuatkan grup dulu. Nah, misalnya begini. Dalam biasa kan kita dalam satu kelas itu kita sering meminta mahasiswa untuk diskusi kelompok, membuat kelompok atau mengerjakan tugas secara blok kelompok. Nah, nanti kita buatkan kelompok dulu di kelasnya. Nah, baru kita membuatkan kelasnya menggunakan grouping. Ya, caranya seperti ini. Bapak Ibu perhatikan, pastikan Ibu di sini masih di partisipan ya. Ini partisipan. Kemudian klik tanda gear yang berada di pojok kanan atas ya, tidak terlalu atas ya. Ya, yang ini Bapak Ibu ya. Kemudian diklik grup. Nah, grup. Nah, pertama saya akan membuat grup ya. Di sini langkah pertama itu adalah membuat grup dalam kelas ya. Ini saya akan membuat grup masing-masing kelas. Nanti ada 1A, 1B, 1C gitu nama kelompoknya.
caranya bisa manual, bisa juga otomatis. Ya, nanti menggunakan manual akan dijelaskan pada sesi yang lain. Ya, ada video yang lain bagaimana cara membuat kelas yang lain. Karena untuk membuat grup manual ini diperlukan pada kondisi tertentu ya, tidak harus. Ini misalnya ada nanti mahasiswa yang dari angkatan sebelumnya, misalnya tahun 2017 mengulang di mata kuliah ini, ya itu kan nanti pasti secara manual akan di enroll dalam sistem. Ya. Terus yang kedua, ya saya menggunakan auto create groups ya, ini otomatis. Ini yang kita gunakan. Nah di sini misalnya kita buat nama kelompok, ya namanya kelompok ya, kelompok, grup boleh juga terserah. Nah di sini ada tanda add. Tanda add ini kalau menggunakan add itu berarti nanti namanya kelompoknya itu kelompok A, kelompok B, kelompok C dan seterusnya. Nah, bagaimana kalau kita ingin dia kelompok 1 misalnya? Ya, kita menggunakan tanda crash atau pagar ya, crash. Nah, nanti ini kan saya buatkan kelompoknya ini di kelas A ya. Saya buatkan dulu kelas A. Nanti dia akan kelompok 1A, kelompok 1B, kelompok 1C itu maksudnya kelompok 1 di kelas A ya. Nah, number of group ini kita ingin membuat berapa grup? Nah, ini ada 2. Kita bisa membuat langsung grup berapa kelompok dalam kelas, nanti anggotanya menyesuaikan, atau kita berdasarkan member. Jadi, kalau kita berdasarkan member, kita menentukan berapa sih satu kelompok itu anggotanya. Nah, nanti jumlah kelompoknya itu menyesuaikan juga, tergantung pembaginya, hasil dari pembaginya. Nah, misalkan saya berdasarkan jumlah kelompok aja. Nah, ini saya akan membuat kira-kira 6 kelompok. Oke, nah kita di sini pastikan di select member from cohort ya. Di sini any diganti pakai kelas A karena saya akan membuatkan kelompok untuk kelas A. Ini yang pertama ya. Nah di sini kita preview dulu tujuannya untuk melihat komposisinya. Nah, kira-kira adil atau tidak. Nah ini sudah adil ya, kita rasa cukup adil karena di sini ada satu kelompok itu anggotanya 4 dan 5. Ya, baru kita submit. Nah ini sudah jadi, ini otomatis kelompok A, ini personilnya sudah terisi, ya ini sudah terisi. Nah sekarang kita membuatkan kelompok juga untuk yang kelas B, seperti itu. Ya caranya sama Bapak Ibu, kelompok pagar ya, terus kemudian B. Nah saya buatkan juga 6 kelompok, kemudian di sini saya ambil yang kelas B. Kemudian saya preview, coba lihat komposisinya. Oh iya ternyata masih adil. Ya ini masih adil, saya submit. Nah ini sudah ada kelompok ya, ini kelompok A ya 1A. Nah sekarang baru kita membuat kelasnya dengan menggunakan metode grouping ya. Ini langkah kedua. Nah Bapak Ibu ini langkah kedua, metode grouping. Saya akan buat caranya, ini ada tab group, ada grouping, ada preview. Kita pilih tab grouping. Nah ini Bapak Ibu buat kelasnya dulu, misalnya kelas 5A. Oke, nah begini aja pakai angka ya. Ya ini save. Nah create lagi, di sini tinggal kelas B, kelas 5B, save. Ya sekarang kita masukkan berdasarkan grup tadi ya, misalnya ini caranya, ini masukkan, pilih ya, kita pilih Bapak Ibu, pilih yang mana kelas A ini disampaikan 1A, 2A, 3A. Caranya dengan cara tekan kontrol Bapak Ibu, 4A, 5A, 6A, sambil tunjuk, sambil tekan kontrol, sambil pilih. Nah kemudian di add ya. Ini kita kembali sekarang untuk mengisi yang kelas 5B. Caranya sama. Ya, ini tekan kontrol Bapak Ibu, 1B, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B. Kemudian klik add. Nah, ini kita sudah berhasil membuat kelas. Ya, ini cukup 1 mata kuliah saja. Ya, Bapak Ibu. Begitu caranya ya. Misalnya kalau 1 MK dosennya sama, itu nggak perlu bikin banyak-banyak. Kenapa? Karena kalau misalnya Bapak Ibu dosennya sama membuat seperti ini, misalnya beda-beda, nanti Bapak Ibu akan mengupload materi itu sama begitu, akan mengupload materinya sama di sini. Ya,
di sini materi diupload, di sini juga akan diupload, kan merepotkan. Nah, kalau cara yang ini grouping cukup satu kali tempatnya ngupload materinya itu di sini. Nah, ini ya Bapak Ibu. Ini ya Bapak Ibu caranya bagaimana untuk membuat kelas ya, berdasarkan jumlah kelas yang diampu dan mata kuliah yang sama. Ya itu saja, terima kasih. Semoga berhasil Bapak Ibu dosen manajer kelas. Sampai jumpa pada periode berikutnya. Saya Heri Kuswanto mengucapkan Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.